apabila engkau terburu-buru atau engkau bersetubuh tanpa keluar mani, cukuplah engkau berwudu saja. Keterangan penerjemah, hadis ini pun telah berubah hukumnya seperti hadis di atas. Berubah nanti bahwa kalau kita sudah berada di antara dua kaki wanita, seorang laki-laki, tetap walaupun tidak keluar mani harus Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bacaan terjemahan Sahih Bukhari jilid 1 Kitab Wudu hadis nomor 125 di hari yang ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 125. Adi bin Hatim radhiyallahu anhu mengatakan, saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam perihal anjing pemburu. Jawab Nabi, apabila kamu melepaskan anjingmu yang terlatih atau mu'alam, kemudian dia membunuh binatang buruan, maka binatang buruan itu boleh kamu makan. Tetapi apabila anjingmu telah memakan buruan itu, maka sisanya janganlah kamu makan, karena anjing itu menangkap untuk dirinya sendiri. Saya bertanya pula, kulepaskan anjingku tetapi kedapatan pula anjing lain berserta dia, bagaimanakah itu? Jawab Nabi, jangan kamu makan tangkapannya, karena engkau membaca bismillah untuk melepas anjingmu, bukan untuk anjing yang lain itu. Ada keterangan penterjemah, sebelum pemburu itu melepaskan anjingnya, hendaklah dia membaca basmalah lebih dahulu. Kalau binatang buruannya mati ditangkap anjing dan anjing itu tidak memakannya, maka tangkapan itu boleh dimakan pemburu tanpa penyembelihan lagi. Tetapi apabila tangkapan itu dimakan anjing, sisanya tidak boleh dimakan si pemburu. Apabila tangkapan itu kedapatan masih hidup, hendaklah disembelih dengan membaca basmalah. Ini pentingnya bacaan basmalah, ini akad Pak ya, akad. Jadi segala sesuatu yang kita mulai dengan basmalah itu yang halal. Apapun pekerjaan kita, apalagi ini diceritakan hanya berburu. Ada lagi orang yang datang tapi tidak kita niatkan, tidak kita basmalahkan, maksudnya anjing yang datang, itu apapun yang dibawa oleh anjing yang basmalah tadi tidak boleh kita makan karena ada yang menyertainya. Itu maksud dari hadis ini. Yang basmalah yang boleh kita makan. Jadi anjing itu jangan kita memandangnya, kita menuduhnya bahwa setiap anjing itu najis ya, seperti itu. Anjing yang dipelihara untuk menjaga ada tugasnya dan kita bacakan basmalah itu halal. Hadis 126. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Nabi SAW bersabda, seorang hamba Allah senantiasa dianggap seperti dalam keadaan sholat selama dia berada di dalam masjid menunggu waktu sembahyang, asal saja dia tidak berhadas. Seorang laki-laki ajam lantas bertanya, apakah arti hadas itu, hai Abu Hurairah? Jawab Abu Hurairah, bunyi, yakni kentut. Biasanya kita maghrib sudah selesai, kita duduk-duduk di masjid, itu duduk-duduk kita dan zikir kita sama dengan sholat nilainya. Kecuali kalau sudah kentut, keluar lagi ambil wudhu, perbaharui lagi, seperti itu. Maksudnya sama dengan sholat, artinya doa-doa kita seperti doa orang sholat. Hadis 127. Zaid bin Khalid bertanya kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tanyanya, bagaimanakah pendapat Anda tentang seorang laki-laki yang bersetubuh dengan istrinya tetapi dia tidak keluar mani? Jawab Utsman, dia hanya wajib wudhu seperti wudhu untuk sembahyang dan mencuci kemaluannya. Kata Utsman melanjutkan, begitulah saya dengar dari Rasulullah. Kata Zaid, lalu kutanyakan pada hal itu kepada Ali, Zubair, Tolhah, dan Ubayyah bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ternyata mereka menyuruh seperti itu juga. Hadis ini nanti tertolak dengan hadis berikutnya bahwa maksudnya Utsman
mau bersetubuh itu tidak ada penetrasi atau masuknya penis ke dalam vagina seperti itu. Ditolak oleh yang sudah masuk walaupun tidak keluar sperma, tetap harus mandi. Hadis 128. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah SAW menyuruh panggil seorang Ansor. Sebentar kemudian orang itu datang kepada Nabi, sedangkan dari kepalanya masih bertitik air karena baru sudah mandi. Kata Nabi kepadanya, barangkali saya telah menyebabkan engkau datang sangat terburu-buru. Jawab orang itu, betul ya Rasulullah. Sabda Rasulullah SAW, apabila engkau terburu-buru atau engkau bersetubuh tanpa keluar mani, cukuplah engkau berwudu saja. Keterangan penerjemah, hadis ini pun telah berubah hukumnya seperti hadis di atas. Berubah nanti bahwa kalau kita sudah berada di antara dua kaki wanita, seorang laki-laki, tetap walaupun tidak keluar mani harus berwudu atau mandi janabah. Hadis 129. Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu menceritakan, pada suatu ketika dia bersama Rasulullah di dalam suatu perjalanan dan Rasulullah pergi untuk buang air. Mughirah menuangkan air untuk beliau ketika beliau berwudu. Rasulullah mencuci muka dan kedua belah tangannya, menyapu kepala dan menyapu kedua sepatunya. Keterangan penerjemah, ini berlaku bagi sesuatu yang tingginya menutupi kedua mata kaki. Bagi musafir, orang yang dalam perjalanan jauh, dibolehkan menyapu sepatu sampai 3 hari 3 malam tanpa membuka sepatu. Sedang bagi mukim, orang yang menetap, hanya dibolehkan sehari semalam, satu keringanan dalam agama Islam. Ya, pakai sepatu yang tertutup mata kaki. Sebelum memakai sepatu kita sudah berwudu dan kita tidak bisa membuka sepatu itu pada saat dalam perjalanan, boleh diwudukan sepatu itu, diusap karena dia menutupi mata kaki. Terus ada lanjut hadis 130. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menceritakan bahwa pada suatu malam dia bermalam di rumah Maimunah, istri Nabi SAW, adik ibu Abdullah. Katanya, saya tidur melintang bantal sedangkan Rasulullah dan istri beliau membujur. Rasulullah tidur hingga pertengahan malam atau sedikit lebih kurang. Kemudian beliau bangun duduk sambil menggosok matanya dengan tangan untuk menghilangkan kantuk. Sesudah itu beliau membaca 10 ayat penghujung surat Ali Imran. Catatan penerjemah, Ali Imran ayat 190 sampai dengan ayat 200. Kemudian beliau berdiri dan melangkah ke sebuah tempat air yang tergantung. Beliau berwudu dan menyempurnakan wudunya. Kemudian beliau berdiri untuk melakukan sholat. Kata Ibnu Abbas selanjutnya, aku berdiri pula dan berwudu seperti yang dilakukan beliau. Sesudah itu aku berdiri di samping beliau. Beliau meletakkan tangan kanannya di kepalaku, menarik telingaku yang kanan dan memilinnya, menyuruh pindah dari kiri ke kanan beliau. Lalu Nabi sembahyang 2 rakaat. Sesudah itu 2 rakaat. Sesudah itu 2 rakaat. Sesudah itu 2 rakaat. Sesudah itu 2 rakaat dan sesudah itu 2 rakaat atau 6 kali 2 rakaat. Kemudian beliau sembahyang witir, ganjil bilangan rakaatnya. Kemudian beliau berbaring kembali hingga datang muazin. Bilal memberitahukan subuh telah datang. Lalu beliau berdiri sembahyang sunnah dan yang ringkas 2 rakaat. Sudah itu beliau pergi ke masjid untuk sembahyang subuh. Ya. Abdullah bin Abbas ketika itu masih kecil ya. Dia adalah keponakannya Maimunah dan Maimunah itu istri Nabi. Di situ melihat, dan bagi bapak-bapak yang mau masbuk atau bergabung dengan seseorang yang sedang sholat ketika dia sendirian untuk menjadikan dia imam, harus datang ke sebelah kanannya. Sebaris boleh atau mundur 1 telapak kaki boleh, untuk menandakan siapa yang imam, siapa yang makmum bisa, atau sejajar pun boleh.
kalau tidak ada lagi yang akan bermakmum. Hadis 131. Seorang laki-laki berkata kepada Abdullah, hadis terakhir untuk pagi hari ini. Seorang laki-laki berkata kepada Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, katanya, dapatkah Anda memperlihatkan kepadaku bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu? Jawab Abdullah, ya, tentu saja, dapat. Lalu dia menyuruh membawakan air, menuangkannya ke kedua belah tangannya, dan dia mencucinya 2 kali. Sesudah itu dia berkumur-kumur, kemudian masukkan air ke hidungnya 3 kali. Sesudah itu dia menyuci muka 3 kali, mencuci kedua belah tangannya dua kali sampai ke sikunya. Kemudian dia menyapu kepala dengan kedua belah tangannya, sekali ke muka dan sekali ke belakang, dimulai dari sebelah muka sampai ke kuduknya, dan membalikannya ke tempat ia memulai tadi. Sudah itu ia menyuci kedua belah kakinya. Ada keterangan penerjemah. Dalam hadis ini tidak disebutkan menyapu 2 telinga, karena menyapu 2 telinga dapat dilakukan sekaligus dengan menyapu kepala, sebagaimana tersebut dalam hadis yang lain. Demikian hadirin, mudah-mudahan semua dapat kita ikuti dengan mudah dan kita lakukan dengan ringan. Insya Allah kita dapatkan syafaat dari beliau kelak dan kita mengikuti sunnah beliau. Karena kita mengikuti sunnah beliau. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.